Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 MKWK Pancasila akan melakukan wawancara untuk tugas proyek MKWK Pancasila kami dengan judul kaitan antara penegakan hukum dan stabilitas ekonomi di Indonesia, persepsi mahasiswa FEB Universitas Andalas. Saya Aura Faiza Amaranisa dari jurusan Ilmu Ekonomi dengan NIM 2310512006. Saya Nafaral Maulana Abrar dari Prodi Manajemen dengan NIM 2510522061. Saya Kesha Diandra Alifa dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2510532036. Saya Indah Tri Rahmadani dari Prodi Kewirausahaan dengan NIM 2510581008. Saya Ika Safitri dari jurusan Manajemen dengan NIM 2510521003. Kami akan melakukan wawancara di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan hari ini kami akan melakukan wawancara di Gedung A Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama, Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2310511012 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Nah, sebelumnya aku mohon izin untuk mewawancarai Salsa terkait dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi nantinya. Nah, menurut Salsa nih, apa arti penegakan hukum di Indonesia itu? Baik, menurut saya penegakan hukum itu yaitu proses yang harus benar-benar kita jalankan tanpa bukan hanya tulisan doang atau formalitas doang, dan semua orang nih di mata hukum memiliki posisi yang sama, baik miskin ataupun kaya. Menurut Salsa, apa hukum di Indonesia itu sudah dijalankan dengan adil? Kalau sudah, berikan contohnya. Kalau belum, berikan juga contohnya. Menurut saya masih belum cukup adil. Misalkan ada kasus kecil nih, prosesnya sangat cepat. Sedangkan ada kasus besar yang melibatkan orang yang berpengaruh, sangat rumit dan prosesnya juga cukup lama. Contohnya itu korupsi menurut saya. Nah, menurut kamu, apakah hukum yang baik itu bisa membantu ekonomi Indonesia jadi lebih maju? Kenapa bisa begitu? Menurut saya bisa banget. Jika hukum dijalankan dengan tegas, adil dan benar, contohnya investor dapat percaya, dan uang negara itu tidak akan bocor, dan korupsi akan berkurang, dan bisnis dapat dijalankan dengan benar, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi lebih stabil. Kamu berharap seperti apa penegakan hukum di masa depan agar ekonomi di Indonesia itu bisa lebih maju dan lebih adil? Menurut saya penegakan hukum untuk masa depan itu agar ekonomi lebih maju dan adil, hukum harus dijalankan dengan tegas tanpa melihat jabatan, kekayaan, dan koneksi. Jika hukum adil, maka ekonomi akan juga ikut adil. Selanjutnya, pertanyaan terakhir nih, kalau kamu bisa menyampaikan satu pesan untuk penegak hukum di Indonesia, apa yang ingin kamu katakan? Hukum itu harus dijalankan tanpa pilih kasih. Masyarakat itu butuh keadilan, bukan hanya drama doang. Oke, mungkin untuk sesi kali ini sekian. Terima kasih Salsa sudah bersedia untuk kami wawancarai. Boleh say hi ke kamera? Saya tanya beberapa pertanyaan. Lebih baiknya sebelum saya ke pertanyaan, lebih baiknya kita memperkenalkan diri dulu ya, Bang. Oh, boleh. Mungkin mulai dari saya dulu nggak sih, Bang? Oh, boleh. Perkenalkan, nama saya Nafaral Maulana Abrar. Saya dari Prodi Manajemen, angkatan 25, Bang. Kalau Bang sendiri? Saya kebetulan sama kayak Abang, jurusan sama angkatannya. Oh, iya. Nama saya sebelumnya Ika Sandarani. Ini juga dari manajemen angkatan 25 juga. Oke, Bang, kelas sama Bang. Kenalkan, nama saya Rizko Maulana Dani. Sama seperti kalian, saya dari jurusan manajemen, sama juga angkatan 25. Oke, selamat kenal Bang Aris dan Bang Ikhlas. Mungkin langsung saja ya, Bang. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Abang nih, apa sih arti penegakan hukum di Indonesia itu? Saya dulu Pak Bang Aris dulu. Mungkin dulu menurut saya penegakan hukum di Indonesia adalah ketika suatu hukum benar-benar dijalankan sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Jadi hukum itu bukan cuma sebagai aturan yang tertulis atau cuma aturan yang disebut-sebutkan orang aja gitu. Oke, berarti harus dilaksanakan gitu ya, Bang. Oke.
Kalau saya menurut Abang mungkin sendiri? bisa mirip-mirip lah kayak Bang Aristo, yang dimana menurut saya penegakan hukum sendiri itu kayak aturan yang dibuat secara tegas dan adil. Jadi dia itu dari orang-orang yang berpengaruh maupun nggak berpengaruh, hukum itu harus sesuai dijalankan dengan aturan-aturan yang ada yang udah dibuat. Jadi nggak pandang bulu lah. Jadi merata keseluruhan. Iya. Oke, harus merata gitu ya bang. Oke bang. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut abang nih, apakah hukum di Indonesia itu sudah dijalankan dengan adil? Dan kalau belum itu bisa tolong kasih contohnya nggak bang? Oh boleh, kalau menurut saya hukum di Indonesia itu menurut saya masih belum dijalankan secara adil ya Bang Oh ya. belum ya bang. Kalau misalkan abang bisa lihat sendiri ya, contohnya itu kayak kasus-kasus koruptor yang ada di berita itu kan, dari semua kasus korupsi itu hukum yang diberikan oleh mereka tuh menurut saya nggak sebanding dengan apa yang udah mereka lakuin bang. Contohnya kayak kasus korupsi kemarin tuh yang Pertamina yang sampai nyentuh ribuan triliun itu, dan hukumannya cuma segitu doang, menurut saya itu nggak adil banget sih bang buat apa yang mereka telah lakuin, kayak gitu. Sedikit tambahan dari saya, ibaratnya kayak hukum di ujung tombak yang dimana ketika di rakyat kecil dia menusuk, sedangkan kalau semisal untuk rakyat kelas atas dia kumpul gitu. Jadi kalau semisal yang sama seperti yang Mike tadi. Oke, jadi kayak balik lagi ke yang pertanyaan pertama tadi, belum adil tuh belum merata ya bang. Iya, Hukuman, dia masih pandang bulu lah, Ya masih pandang bulu ya bang. tumpul di atas, Oke. tajam di bawah. Kalau gitu yang ketiga nih bang, nih apakah hukum yang baik itu bisa membantu ekonomi Indonesia menjadi lebih maju nggak sih bang? Dan kalau bisa, kenapa bisa kayak gitu bang? Menurut saya kalau hukum Indonesia jalankan dengan baik, menurut saya baik. itu bisa memajukan ekonomi di Indonesia. Kenapa? Soalnya kalau misalkan aturan hukum di Indonesia itu udah baik dan benar, maka otomatis investor itu jadi berani buat investasi uang mereka ke negara kita, karena mereka percaya dengan aturan yang ada di negara kita sendiri, dan mereka jadi nggak takut kalau misalkan uang mereka di apa-apakan oleh orang-orang di masyarakat kita. Jadi intinya tuh kalau peraturannya udah baik, jadi investor jadi lebih berani lagi buat nginvestasiin uang mereka ke kita gitu bang. Kalau menurut abang? Kalau menurut saya setuju dengan pendapat Bang Ikas ini, karena dengan hukum yang baik maka para investor tidak akan ragu, bahkan tidak akan takut untuk bisa berinvestasikan harta mereka ke negara kita gitu. Oke, berarti ada kaitannya dengan kepercayaan investor nih ya bang ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat nih bang. Kalau seandainya nih bang, hukum ini tidak ditegakkan, misalnya kayak ada kasus korupsi atau suap gitu, menurut abang nih apakah dampaknya itu berdampak besar nggak sih bang ke ekonomi atau investasi di Indonesia? Menurut saya dampaknya besar banget. Tadi yang sesuai saya jawab sebelumnya itu, kalau misalkan hukum yang baik, investor jadi berani. Cuman karena yang abang yang bilangnya kalau misalkan hukum-hukum di Indonesia itu longgar, kayak contohnya kasus koruptor gitu, maka kan otomatis orang-orang yang ingin berinvestasi kepada kita itu jadi takut, karena takut uangnya dikorupsi. Terus penegakan hukumnya juga nggak terlalu baik dan benar. Jadi itu juga berpengaruh, balik lagi itu juga berdampak sama perekonomian negara kita. Jadi itu benar-benar ngaruh banget. Kalau menurut abang nih bang? Saya setuju sama beliau ini. Oke, berarti memiliki dampak yang besar ya bang ya kalau tidak ditegakkan dengan baik ya bang ya. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kelima nih bang. Apakah abang merasa pemerintah kita ini sudah cukup tegas dalam menegakkan pelanggaran hukum yang merugikan ekonomi kita seperti kasus korupsi atau belum nih bang? Oh, belum. Oh belum ya bang? Belum, nggak ada menurut saya pemerintah tuh masih belum cukup tegas buat menegakkan peraturan-peraturan hukum itu di Indonesia. Kayak saya lihat nih malah rata-rata tuh kayak peraturan mereka tuh lebih condong ke orang-orang yang berpengaruh daripada ke orang-orang yang biasa, dimana dari contohnya kasus-kasusnya itu banyak mereka yang punya perpengaruh itu kasusnya itu diusutnya jadi lebih lama. Kalau malah bisa-bisa berita soal kasusnya itu hilang. Jadi ya hilang gitu aja. Balik lagi kalau misalkan itu intinya ya belum baik lah menurut saya gitu. Karena banyak dari kasus-kasus sebelumnya juga kita lihat kan, abang rakyat Indonesia sendiri juga abang udah tahu kan lah kayak gimana. Iya sih bang. Kalau menurut abang Aris nih? Kalau menurut saya seperti di pertanyaan sebelumnya ya kan, kalau ditanya udah tegas atau belum, tentu belum, karena seperti yang dibilang Mbak Ikhlas tadi, kayak hukum itu kalau ke rakyat kecil dia sangat tajam, sedangkan kalau misal ke rakyat yang besar atau kelas-kelas atas atau orang-orang pengaruh itu sangat tumpul. Apalagi seperti juga yang dikatakan Mbak Ikhlas tuh, kalau semisal ada orang yang berpengaruh ini kena kasus, maka itu diusut tuntas kan kasusnya itu akan sangat lama sekali gitu. Oke, berarti kayak tebang pilih gitu ya bang hukumannya ya bang ya. Oke.
Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ke-6 nih Bang. Menurut Abang nih, apa hal kecil yang bisa dilakukan oleh mahasiswa atau anak muda kayak kita ini untuk mendukung penegakan hukum yang lebih baik nih Bang? Kalau kita ya sebagai kita sebagai rakyat Indonesia, gimana biar kita bisa ngejalanin tadi Mendukung penegakan hukum. penegakan hukumnya biar lebih baik lagi. Mungkin kita sebagai rakyat bisa misalkan kita bisa menyadarkan aja lah orang-orang atas gitu, kayak misalkan dengan ya lebih kasar ya, misalkan kalau misalnya emang kita ngeliat udah parah banget peraturan hukum Indonesia, kita bisa ngelakuin demo gitu-gitu. Cuman kalau misalkan emang bisa lewat jalan yang lebih mulus lagi ya, kita bisa coba kita sebagai rakyat tuh berbondong-bondong buat nyampein aspirasi kita ke pemerintah kalau hukum itu harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, nggak tumpul, nggak sebelah pihak gitu lah, ya. jadi pasti gitu. Oke. Menurut Bang Aris nih Bang? Nah, jadi pertanyaan kan kayak apa yang bisa dilakukan, mungkin bisa dimulai dengan hal-hal kecil seperti contohnya itu kayak tidak mencontek di saat ujian gitu, atau kayak tidak menerima sugatan kecil gitu kan. Dan juga sama seperti Bang Ika tadi, kayak kan kita mahasiswa tuh khususnya kita ini kan harus berani bersuara itu. Jadi kalau semisal ada peraturan-peraturan pemerintah yang menyimpang atau kayak tidak sesuai, maka kita harus berani bersuara agar penegakan hukum itu bisa berjalan lebih baik lagi gitu. Oke, berarti sebelum kita bisa bersuara tuh kita juga harus mulai membenahi dari diri kita sendiri juga dulu ya Bang ya. Oke. Kalau gitu kita ke pertanyaan ke-7 nih Bang. Apakah Abang berharap seperti apa penegakan hukum di masa depan agar ekonomi Indonesia itu bisa lebih maju dan adil nih Bang? Ya tadi sebelumnya saya lihat kita sebelum saya jawab yang pertanyaan sebelumnya, ya saya berharap pemerintah itu lebih adil lagi dalam menjalankan proses hukum. Saya berharap juga kita sebagai rakyat juga harus selalu menaati peraturan-peraturan yang ada agar kepercayaan investor itu nggak ragu ke kita. Jadi ya pokoknya intinya ya kita dari kita dulu, habis itu buat benahi diri kita, buat jalanin peraturan yang ada, norma-norma yang ada, jadi biar ya gitu investor jadi nggak takut, jadi perekonomian negara kita jadi lebih berkembang lagi. Oke, kalau menurut Bang Aris? Menurut saya mungkin seperti yang telah dijawab di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bagi beliau ini telah berapi-rapi dari tadi kan. Iya, benar sekali. Nah, jadi menurut saya agar bisa lebih baik lagi, kita sebaiknya dimulai dari diri kita sendiri dulu. Apakah kita telah menjadi warga negara yang baik itu? Kalau semisal kita telah berusaha atau telah menjalankan peraturan-peraturan atau telah menjadi warga negara yang baik, baru kita bisa mengevaluasi pemerintah kita agar bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya gitu. Oke, kalau gitu berarti keadilan memang kita perlukan sekali untuk penegakan hukum kita ini ya Bang ya. Oke, udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Bang, yaitu pertanyaan ke-8. Kalau Abang bisa menyampaikan satu pesan untuk penegak hukum di Indonesia, apa yang bakal Abang katain nih Bang ke penegak hukum itu Bang? Boleh Bang Aristo dulu deh. Oke, dari Bang Aristo dulu. Menurut saya kalau bisa menyampaikan pesan dari saya, mungkin sedikit aja, taati peraturan yang kalian buat sendiri ya, gitu aja mungkin. Oke, Bang Ikhlas? Kalau saya mungkin pesan buat pemerintah sana, biar peraturan kita ini mungkin jangan bersebelah pihak sebelah lah, kayak jangan terlalu membela dari mereka orang-orang mereka dulu, terus rakyat biasa jangan intinya pokoknya jangan berbelah pihak lah gitu ke orang-orang yang lebih tinggi gitu. Jangan tebang pilih gitu Iya, ya. jangan tebang pilih. Saya itu mungkin pesan untuk saya. Oke, berarti pesannya itu kalau emang mau menegakkan hukum itu sama rata gitu ya Bang. Jangan pilih-pilih, jangan lihat kasta, jangan lihat status sosial juga ya Bang ya. Iya. Oke Bang. Wah, udah selesai nih Bang 8 pertanyaan kita. Udah cukup banyak juga nih pertanyaannya. Makasih kepada Bang Ikhlas dan Bang Aris karena udah meluangkan waktunya. Semoga bisa membantu lah dari pertanyaan ini untuk penegak hukum di negara kita ya Bang ya. Kalau gitu ya terima kasih banyak Bang, semangat kuliahnya, semangat menjalankan hari-hari kuliahnya Bang. Terima kasih sekali lagi. Kalau gitu mungkin kita bisa say hi, dadah ke kamera dulu.
Sebelumnya, perkenalkan saya Indah dari jurusan Kewirausahaan. Ingin mewawancarai kakak untuk tugas Pancasila. Kalau boleh tahu kakak dengan siapa? Saya Mutiara Rahmi dengan jurusan Kewirausahaan. Baik, saya ingin bertanya kak. Soal pertanyaan pertama itu, menurut kakak, apa arti penegakan hukum di Indonesia? Upaya dalam menegakkan dan menjalankan hukum sesuai dengan peraturannya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, menurut kakak nih, apakah hukum di Indonesia itu udah dijalankan dengan adil? Kalau sudah, berikan contohnya, dan kalau seandainya yang belum, apa juga contohnya? Belum secara seluruhannya, contohnya kayak kasus korupsi yang masih mendapatkan hukuman lebih ringan dibanding kasus kecil lainnya seperti pencurian. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut kakak nih, di hukum Indonesia tuh udah hukum Indonesia itu membantu ekonomi Indonesia lebih maju atau enggak kak? Lebih maju kalau misalnya hukum dapat dijalankan secara adil, jadi para pelaku usaha dapat kepercayaan, jadi ekonomi dapat berkembang. Oke. Kemudian nih ada pertanyaannya tuh, kalau hukum Indonesia tuh ditegakkan kayak pada kasus korupsi atau kasus suap tuh, menurut kakak dampak itu bagi ekonomi Indonesia atau iklim investasi itu gimana kalau berhasil ditegakkan dengan baik kak? Kalau berhasil ditegakkan dengan baik, investor dapat percaya dan dapat melakukan investasi. Terus perkembangan di Indonesia juga dapat lebih maju, pertumbuhan ekonomi juga dapat lebih maju. Kemudian, apakah kakak merasa pemerintah sudah cukup tegas dalam menindak pelanggaran hukum yang merugikan ekonomi, seperti dalam kasus korupsi? Belum, karena kasus korupsi masih banyak dapat sanksi yang kecil dan juga mereka bisa menggunakan fasilitas. Oke. Kemudian, menurut kakak, apa hal kecil yang bisa dilakukan oleh mahasiswa atau anak muda untuk mendukung penegakan hukum yang lebih baik? Dengan cara menaati peraturan, habis itu adil dan jujur pastinya. Untuk pertanyaan ketujuh, apa harapan kakak dalam bentuk penegakan hukum di masa depan Indonesia itu agar ekonomi Indonesia itu bisa lebih baik? Tegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, transparan, serta menegakkan keadilan, dan juga menindak keras korupsi agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan baik. Pertanyaan terakhir, kalau seandainya kakak bisa menyampaikan pesan untuk penegak hukum, apa pesan yang ingin kakak sampaikan? Tegakkanlah hukum secara adil, tanpa transparan juga, dan karena masa depan negeri ini ada di tangan pemerintah. Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih. Oke, saya di sini akan mewawancarai salah satu mahasiswa FEB, yaitu Perkenalkan, nama saya Kesia Rianti, saya dari jurusan akuntansi. Oke, langsung aja ya kak. Menurut kakak, apa arti penegakan hukum di Indonesia? Menurut saya penegakan hukum di Indonesia itu adalah suatu implementasi dari adanya hukum di Indonesia untuk bisa ditegakkan dan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kak, menurut kakak, apakah hukum di Indonesia sudah dijalankan dengan adil? Kalau sudah, bisa kasih contohnya kak? Menurut saya belum ya, karena jika sudah dilaksanakan maka sudah tidak ada lagi yang koruptor-koruptor yang korupsi. Tapi menurut saya Indonesia ini masih dalam tahap melakukan peningkatan penegakan hukum itu sendiri, jadi belum terlaksana sepenuhnya. Menurut kakak, apakah hukum yang baik bisa membantu ekonomi Indonesia jadi lebih maju? Kenapa bisa begitu? Iya, menurut saya bisa, dikarenakan saat hukum sudah ditegakkan, maka SDM di Indonesia itu semakin meningkat, jadi sudah tidak ada lagi kriminalitas atau berkurangnya kriminalitas sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, selanjutnya kalau hukum tidak ditegakkan, misalnya ada korupsi atau suap, menurut kakak itu apa dampaknya bagi ekonomi atau investasi di Indonesia? Tentunya kalau misalkan seperti itu banyak berarti dana APBN atau dana-dana yang seharusnya digunakan untuk rakyat dikorupsi. Dampaknya itu adalah perkembangan atau transportasi umum atau hal-hal yang digunakan oleh publik itu jadi tidak
berkembang lebih baik lagi. Jadinya itu merugikan masyarakat itu sendiri, padahal uang-uang ataupun dana-dana APBN itu diambil dari pajak dari masyarakat kan. Oke, selanjutnya apakah menurut kakak merasa pemerintah sudah cukup tegas dalam menindak pelanggaran hukum yang merugikan ekonomi seperti kasus korupsi? Belum sih. Kenapa itu kak? Karena masih banyak korupsi yang terjadi dan masih banyak juga korupsi yang belum ada kejelasan siapa pelakunya dan apa hukumannya. Oke, menurut kakak apa hal kecil yang bisa dilakukan oleh mahasiswa atau anak muda untuk mendukung penegakan hukum yang lebih baik? Oke, yang pertama itu sendiri dari diri sendiri kita harus terapkan. Contohnya itu saat kita membuat SIM kita tidak menyogok, terus kita memakai helm, kita juga menjaga saat berkendara kita harus mentaati peraturan lalu lintas seperti itu. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa memberi dampak yang lebih besar ke orang-orang sekitar. Oke, selanjutnya menurut kakak berharap nggak kalau seperti apa penegakan hukum di masa depan agar ekonomi Indonesia bisa lebih maju dan adil? Gimana pertanyaannya? Kakak berharap seperti apa penegakan hukum di masa depan agar ekonomi Indonesia bisa lebih maju dan adil? Saya berharap penegakan hukum di Indonesia ini tidak lagi merugikan masyarakat bawah, karena ada istilah hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan saya harap hal itu sudah tidak terjadi lagi di Indonesia agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertanyaan terakhir nih kak, kalau kakak bisa menyampaikan satu pesan untuk penegakan hukum di Indonesia, apa yang ingin kakak katakan? Transparansi dan juga perbaiki SDM yang bekerja di bawah naungan penegakan hukum di Indonesia agar tidak ada lagi kecurangan-kecurangan dalam menindak atau menghukum para kriminal. Itu aja sih. Makasih kak. Iya, sama-sama. Kak. Terima kasih banyak kepada Bang Rehan yang sudah menyempatkan diri untuk bisa kami wawancarai. Sebelumnya alangkah baiknya kita kenalan dulu dari sih Bang. Sebelumnya kenalin, nama aku Aisyah Safitri, biasa dipanggil Aisyah, dari jurusan manajemen. Itu aku berasal dari kelompok 16 Pancasila Bang. Kalau Abang sendiri nama sama itunya dari mana Bang? Perkenalkan, nama aku Rehan Asbiak Natan. Saya berasal dari Prodi Manajemen juga, dari kelas 5 Pancasila. Kelas 5 Pancasila ya Bang. Mungkin aku mau nanya-nanya nih Bang, gimana sih pandangan Abang nantinya gitu? Mungkin menurut yang pertama tuh, menurut Abang sendiri nih, apa arti dari penegakan hukum Indonesia? Menurut saya, penegakan hukum merupakan perwujudan dari pelaksanaan norma-norma hukum yang ada di Indonesia. Itu gunanya untuk menghadirkan yang namanya rasa keadilan, kepastian hukum untuk semua elemen yang ada di masyarakat. Oke. Berarti elemen-elemen gitu ya Bang? Iya. Ya, oke. Dari berbagai kalangan. Berbagai kalangan. Oke, yang kedua nih, menurut Abang, apakah hukum di Indonesia sudah dijalankan dengan adil? Bisa nggak dikasih contohnya? Oke. Menurut saya dalam proses hukum dalam suatu negara itu mungkin banyak yang mengalami yang namanya tuh permasalahan yang terjadi di suatu negara. Itu mungkin beberapa hukum dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi ada juga yang mungkin kurang dari yang bisa diharapkan dalam pelaksanaan hukum ini. Jadi salah satu hukum mungkin yang kita lihat adalah hukum yang adil, itu adalah ketika para pelaku koruptor itu diberikan hukum yang semaksimal mungkin. Itu kita usahakan ada di negara kita sendiri. Berarti sedang diusahakan, Ya, belum? sedang diusahakan. Belum Mungkin terjadi. banyak yang belum memenuhi ekspektasi kita sebagai rakyat Indonesia. Oke, yang nomor 3, menurut Abang nih, apakah hukum yang baik bisa membantu ekonomi Indonesia menjadi maju? Kenapa jawaban Abang kayak gitu? Alasannya? Menurut saya, ketika hukum itu jalankan dengan baik, maka perekonomian Indonesia itu dapat terbantu lah, karena yang namanya menjalankan suatu bisnis, menjalankan suatu usaha itu melalui prosedur yang memang harus betul-betul lengkap, mulai dari aspek bisnisnya itu sendiri, kemudian dari aspek peraturan yang dikenakan terhadap kegiatan tersebut. Maka dari situlah kita melihat bahwasanya suatu proses dalam menghasilkan yang namanya itu keuntungan, dalam menghasilkan yang namanya itu suatu output yang memang sesuai dengan yang diinginkan, itu harus menaati hukum yang ada di suatu kawasan atau suatu negara. Oke, berarti mungkin banyak ya di Indonesia ini yang belum menaati hukum gitu Pak ya Bang? Itu salah satunya sepertinya menaati pajak gitu kan. Oh iya, benar. Oke, kita lanjut ya Bang, pertanyaan berikutnya. Nah, kalau hukum tidak ditegakkan nih Bang, seperti korupsi yang Abang bilang tadi tuh, itu tuh menurut Abang apa sih dampaknya bagi ekonomi dan investasi yang ada di Indonesia? Oke.
sebelumnya kita lihat dulu dari definisi korupsi. Kalau Oke. definisi korupsi itu menggelapkan uang yang mana itu kepentingan umum menjadi kepentingan pribadi. Dari situ kita melihat dari segi kepentingan saja itu sudah salah. Karena seharusnya uang-uang yang mungkin dialokasikan ke kepentingan kesejahteraan masyarakat itu dapat beralih fungsi menjadi keuntungan pribadi. Nah, dari situlah membuat yang namanya tuh keadilan itu tidak bisa ditegakkan. Karena keadilan bisa ditegakkan dengan adanya rasa yang ditimbulkan dari semua pemangku kepentingan, kemudian dari semua masyarakat. Jadi tidak ada rasa keadilan, itu membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada institusi yang bersangkutan yang tersandung kasus tersebut. Oke, kayaknya Bang Rehan ini cukup mengenal hukum dan cukup dalam hukum ya Bang. Nah, Tidak terlalu, oke. Nah, mungkin apakah Abang merasa nih pemerintah tuh sudah cukup tegas dalam menindak pelanggaran gitu, hukum yang berkaitan ekonomi seperti korupsi yang kayak Abang bilang tadi tuh gitu? Kalau saya lihat ya dalam beberapa tahun terakhir itu sebagian masyarakat itu sangat-sangat berharap dengan adanya salah satu produk hukum yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, itu yang namanya rancangan undang-undang perampasan aset. Namun sampai sekarang pemerintah belum menghasilkan rancangan undang-undang tersebut, artinya belum mengesahkan karena memang mungkin terhalang yang namanya itu ada beberapa prosedur yang harus ditetapkan. Tapi sampai sekarang itu sudah dari tahun periodenya sebelumnya, presiden sebelumnya dari Presiden Jokowi sampai Presiden Prabowo itu mungkin undang-undang ini belum disahkan. Jadi kita berharap mungkin pemerintah secepatnya untuk menyelesaikan dan menuntaskan undang-undang. Semoga pemerintah mendengarkan aspirasi kita ya Bang ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Bang. Menurut Abang sendiri, apa sih hal kecil yang bisa dilakukan oleh mahasiswa kayak kita atau anak muda itu tuh untuk penegakan hukum yang baik gitu? Kita melihat dari aspek yang pertama dulu adalah dari akademik. Kita pernah dan juga dari dulu lagi, dari waktu SD, SMP, SMA itu kita diajarkan untuk menaati peraturan. Itu kita diajarkan dalam menaati semua regulasi yang ada, semua hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Itu dicakup dalam cakupan norma. Nah, sebagai mahasiswa kita sudah mengetahui bahwasannya sebuah produk hukum itu dihasilkan dari aspirasi masyarakat. Nah, aspirasi masyarakat itu salah satunya ya dari mahasiswa. Jadi kita sebagai mahasiswa harus berpikir kritis, harus memilah yang mana yang baik untuk kepentingan rakyat, yang mana yang tidak baik untuk kepentingan rakyat, dan itu didasarkan dalam kepentingan umum. Jadi kita mulai dulu dari diri kita sendiri, bagaimana kita menaati aturan yang ada di lingkungan rumah kita, kemudian lingkungan kampus dan juga lingkungan masyarakat. Jadi dari situlah kita mengetahui bahwasanya kita sudah taat hukum, maka kita harus buat orang itu juga bisa taat hukum atau institusi itu juga bisa taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oh, berarti menurut Abang tuh dimulai dari diri kita dulu ya, baru ke orang lain. Ya, itu kesadaran kita sebagai mahasiswa. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa sih yang Abang harapkan seperti penegakan hukum yang akan datang gitu, gimana tentang kemajuan Indonesia? Apa sih harapan Abangnya gitu? Ya. Harapan saya, terutama saya pribadi dan juga harapan semua mahasiswa lah, kalau dapat itu apapun yang telah diputuskan itu benar-benar telah adil gitu, terutama dalam penegakan hukum. Karena kita melihat bahwasanya setiap suatu hal itu diputuskan, maka itu terjadi pro kontra. Gitu. Jadi walaupun kita sudah melihat hasilnya sudah jelas, keputusan yang dihasilkan itu sudah berdampak pada masyarakat, tapi kita juga harus melihat aspek pro dan kontranya. Karena dari aspek pro kontra itu kita bisa melihat bagaimana apa yang bisa jadi bahan evaluasi bagi kita sebagai mahasiswa gitu, dan itu kita juga berperan sebagai masyarakat yang peduli dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Ini kayaknya sesi diskusi kita kalau nggak dicepat berakhir bakalan nggak berakhir nih. Kalau Abang bisa menyampaikan satu pesan nih untuk penegak hukum yang ada di Indonesia, apa sih yang Abang ingin katakan gitu, yang ingin banget dikatakan gitu? Untuk para penegak hukum dan terutama pada para mahasiswa hukum yang insya Allah akan menjadi calon generasi penerus bangsa, terutama dalam penegakan hukum di masa yang akan datang, itu saya sangat berharap bahwasannya segala kepentingan yang ditujukan kepada kita
untuk menentukan bagaimana penerapan hukum itu harus seadil-adilnya. Walaupun kita tidak sesempurna itu dalam memutuskan suatu hal, tapi kita sudah berusaha yang mana yang memang baik dan yang mana yang memang tidak baik untuk kita. Gitu. Jadi dari situlah penegakan hukum memang benar-benar adil dan tidak timpang, tidak condong kepada kepentingan pihak tertentu. Dari situlah kita melihat bahwasanya setiap penegakan hukum itu berlandaskan yang namanya undang-undang dasar, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Dan terakhir saya berharap siapapun yang menjadi generasi emas nantinya, siapapun yang menjadi para perwakilan bangsa itu memang dapat menghadirkan keadilan hukum untuk semua. Oke, mungkin banyak banget pertanyaan yang bakalan timbul nanti Bang. Tapi untuk sesi ini kita akhiri dulu. Dan itu jawaban dari Abang tuh sangat-sangat mendaging dan sangat-sangat baik untuk kami gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang. Semoga diskusi kita berlanjut ke depannya. Bye bye.